Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apakah saudara mau untuk menjadi hamba Tuhan? Memang tidak semua terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara mungkin terpanggil untuk menjadi guru. Saudara terpanggil untuk bekerja di perusahaan. Saudara mungkin terpanggil untuk menjadi pekerja di kantoran. Saudara mungkin terpanggil untuk menjadi apapun profesi Anda sekarang. Itu adalah Tuhan sediakan bagi saudara. Tapi apa maksud Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara untuk bekerja? Mungkin saudara juga bingung. Itu semua karena untuk keperluan saya ke depan, untuk rumah tangga saya, untuk keluarga saya, dan untuk hidup saya selanjutnya. Memang betul, semua itu tidak salah. Tapi ingat bahwa semua yang Tuhan berikan sebenarnya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat itu, apapun profesi Anda, sebagai guru dan sebagai apapun itu, percayalah bahwa itu semua untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai itu untuk semua orang memberitakan, menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Kita tidak semua harus jadi pendeta atau menjadi penginjil. Kita tidak semua harus menjadi guru agama, tidak. Tapi di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memberikan talenta-talenta. Dan minimal satu di dalam setiap kehidupan kita. Pergunakanlah talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, supaya melalui talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, ada orang mengenal Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Bahkan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Utamakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, Paulus dalam kehidupan pelayanannya, dia selalu menceritakan tentang kehidupan sebelumnya. Dia adalah seorang penjahat, seorang yang membenci kekristenan, seorang yang membenci umat Tuhan. Bahkan dia berusaha melaksanakan kegiatan yang mau menghancurkan umat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menangkap dia, dia kembali bersungguh-sungguh justru dengan giat melayani Tuhan. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita, kita memiliki latar belakang yang sangat buruk. Bahkan tidak ada orang yang tahu dengan siapa diri kita. Tapi kita tahu, Tuhan tahu siapa diri kita. Mungkin kita banyak kelemahan, tapi kelemahan itu jangan sampai membuat kita untuk tidak mau memberitakan Injil. Ketika saudara memberitakan Injil, mungkin saudara takut. Karena apa? Mungkin bisa saja di dalam pekerjaan saudara akan digeser. Ketika saudara memberitakan Injil, mungkin di dalam masyarakat, saudara akan dijauhi. Keluarga mungkin tidak suka, tidak senang dengan saudara. Tapi ingat, ketika saudara tidak memberitakan Injil, maka sebenarnya saudara sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan utama Tuhan menempatkan saudara dimanapun saudara berada saat ini, sebenarnya Tuhan mau supaya melalui hidup saudara ada orang yang mengenal Tuhan. Ada orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Itu adalah tujuan utama. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, ada tujuan, ada maksud Tuhan. Maka itu dimanapun saudara berada, beritakanlah Injil. Paulus mengatakan, aku pergi kemanapun aku berada. Apa yang dia sampaikan? Injil lah yang dia sampaikan. Mengapa? Karena dia menerima Injil itu bukan dari manusia saudara. Kita menerima Injil itu dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh, maka kita harus siap memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa menikmati berkat Tuhan. Bisa menikmati keselamatan itu. Maka itu saudara, Paulus dalam hidupnya walaupun seperti itu, dia dalam hidupnya memiliki motivasi yang benar, yaitu memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang, supaya semua orang boleh mendengar tentang Kristus. Maka itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak semua kita harus menjadi pelayan Tuhan. Tapi kalau kita semua menangkap apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, bahwa kita ini adalah saksi Kristus,
kita ini adalah tubuh Kristus, maka kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Beritakanlah Injil, siap atau tidak siap. Dalam waktu seperti apapun, kita harus memberitakan Injil. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam hidup pelayanan Paulus, kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat 11-23, sangat jelas. Hidupnya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Dan orang-orang bisa memuliakan Tuhan karena melihat kehidupannya. Jangan melihat baik buruk saudara, karena Tuhan tidak melihat apa baik buruk kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang mau untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi pelayan Tuhan adalah hak istimewa. Menjadi hamba Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang setia, itu adalah hak istimewa yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Maka itu pergunakanlah karunia, hak istimewa yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan Dia. Karena dari situ Dia akan memberkati saudara kemanapun saudara pergi. Tuhan Yesus memberkati kita.